Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiz dari kelas S76 dengan NPM 2019 43502465. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari tugas keamanan komputer. Distribusi denial of service atau yang disingkat dengan DDoS maupun jaringan dengan cara membanjirinya dengan fake traffic yang sangat banyak. Maka jawabannya adalah interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Terus ada interruption, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan wiretapping. 3. Modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. 4. Ada fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesanan-pesanan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Lanjut nomor 2, deskripsikan ciphertext di bawah ini dengan metode Caesar cipher menggunakan perhitungan modulus, sisa pembagian atau integer kode geser sebagai berikut. Nah, ini jawaban yang telah saya kerjakan nomor 2. Cara pengerjaannya, deskripsikan ciphertext menggunakan Caesar cipher. Nah, kalau menggunakan metode Caesar cipher ini dengan rumus cipher dikurang kunci mod 26. Ciphernya adalah JVILS VCRA RIBIZ GKF kunci 17. Nah, cara pengerjaannya adalah kita buat tabel indeksnya dulu dari mulai huruf A sampai Z yang berjumlah 26. Dimulai dari angka 0, A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu ciphernya kan pertama J itu di indeks kolomnya J itu 9. Nah, jadi cipher dikurang kuncinya itu 17, jadi 9 dikurang 17 sama dengan min 8. Karena minus maka harus ditambah 26 agar positif. Min 8 plus 26 jadi 18 mod 26 S V 21 dikurang 17. Di sini V-nya kita lihat di indeksnya, V itu di indeks 21. Nah, 21 dikurang kunci min 17 sama dengan 14 mod 26 sama dengan 14. Nah, 14 di sini kita lihat 14 itu O. Seterusnya sampai selesai. Problem jika nilainya negatif. Nah, tadi jika nilainya negatif kayak min 8, tambahkan dengan jumlah keseluruhan karakter hingga nilainya positif.
Nomor 3, deskripsikan dengan menghitung modulus sisa pembagian atau integer kode geser dari plaintext menggunakan pendekatan Vigenère-Cipher sebagai berikut. ZIETD kuncinya Word. Nah, ini jawaban saya. Deskripsikan menghitung modulus sisa pembagian atau integer dari plaintext menggunakan Vigenère-Cipher sebagai berikut. Plaintextnya itu kan ZITDEHL kuncinya Word. Aturan Vigenère-Cipher itu kan panjang kunci harus sama dengan plaintextnya. Jadi kunci diperluas sampai ukurannya sama dengan plaintext. Plaintextnya di sini ZITDEHLDHIDZE kuncinya Word. Maka di sini harus ada perulangan. Harus panjangnya sama-sama plaintext. Jadi Word 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 Word. Setelah itu kita buat tabel indeksnya dari A sampai Z dan masukkan indeks angkanya 1 sampai 25, 0 sampai 25. Nah, kan pertanyaannya di nomor 3 itu deskripsikan menghitung modulus. Nah, rumus untuk mendeskripsikan plaintext itu adalah ciphertext atau plaintext dikurang kunci proses deskripsi. Jadi kita lihat di indeks tabelnya itu kan kita lihat pertama masukkan plaintextnya itu Z. Nah, jadi Z dikurang Z itu 25 dikurang W itu 22 mod 26. Jadi 25 dikurang 22 sama dengan 3 mod 26. Terus selanjutnya ada I itu 8. I dikurang O. I dikurang O mod 26. Di sini dilihat di tabel indeksnya. I itu 8. 8 dikurang 14. 8 dikurang 14 sama dengan min 6. Nah, jika minus 6 itu jika minus maka harus ditambah dengan 26 agar bisa di mod 26. Jadi min 6 plus 26 sama dengan 20 mod 26. Jadi 20 sama dengan, kita lihat 20 itu di tabel indeksnya apa? U. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, setelah dihitung maka mendapatkan jawaban plaintextnya itu dunia itu sempit. Nomor 3. Nomor 4 sekarang. Inskripsikan transposisi Reference-Cipher di mana plaintext adalah sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Kuncinya 4 1 3 2.
Plain text, sukses adalah kunci wujud kesempurnaan hidup. Cara pengerjaannya itu adalah metode reverse ini dengan cara zigzag. Jadi kita buat kolomnya dulu, yaitu kan jumlahnya di sini kan ada 4, jadi kita buat 4 kolom. 4 kolom. Setelah buat 4 kolom, masukkan secara zigzag. Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Nah, setelah sudah, maka kita akan mencari ciphertextnya. Ciphertextnya itu kan di sini kan kuncinya 4 1 3 2. Jadi kita mulai dari kolom 4. Kolom 4 itu ada S I U H. Kolom 1 itu ada S A W E A U. Kolom 3 ada K E A A J D P R N I. Kolom 4 ada U S D H U K M N A D P. Kolom 1 ada U S D H U K M N A D P. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Jelaskan bagaimana siklus hidup virus dan apakah Trojan horse termasuk virus. Kalau siklus virus 1, dominant phase atau fase istirahat atau tidur. Pada fase ini virus tidak aktif. Virus akan diaktifkan oleh satu kondisi tertentu. Semisal tanggal yang ditentukan, kehidupan program lain, dieksekusinya program lain. 2. Propagation phase atau fase penyebaran. Pada fase ini virus akan mengkopikan dirinya kepada satu program atau ke suatu tempat dari media baik hard disk, RAM, DSB. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning virus tersebut, tergantung cara virus tersebut menginfeksi. 3. Triggering phase atau fase aktif. Di fase ini virus tersebut akan aktif, dan hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti pada dormant phase. 4. Ada execution phase. Fase eksekusi. Pada fase inilah virus yang telah aktif tadi akan melakukan fungsinya seperti menghapus file, menampilkan pesan-pesan dan sebagainya. Nah, apakah Trojan horse termasuk virus? Kalau menurut saya Trojan horse termasuk virus. Ya, karena malware yang jago bersembunyi. Seramnya malware ini bisa mencuri hingga mengacaukan data dan sistem pada device atau website korbannya. Berikan alasan dan contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu contohnya kasusnya hacker mengirimkan pancingan kepada target, contohnya file PDF, link tertentu, software, dan lain-lain. 2. Target menerima umpan lalu mengklik file mereka yang terima. 3. Trojan aktif kemudian mengirimkan seluruh info yang hacker inginkan dari device atau website. 4. Hacker akan mengendalikan sistem dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.